Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah untuk kelas 9. Kita memulai pelajaran lagi ke bab berikutnya. Kemarin kita sudah selesai PTS dan nilai PTS kamu sudah dibagikan. Kalau ada yang belum melihat nilai PTS, bisa menghubungi walinya masing-masing dan dilihat di rapot PTS. Itu nilai asli hasil PTS kalian. Sekarang kita akan melanjutkan materi. Untuk pertama kali pertemuan setelah PTS, ini kita akan membahas tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Poin A, kita akan membahas tentang masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Pertama, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Apakah kalian semua itu sudah tahu tanggal berapa Indonesia itu merdeka? Nah, pasti kalian sudah tahu. Karena apa? Setiap tahun itu kalian memperingati ketika tanggal 17 Agustus 1945 itu hari kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan apa? Pada waktu itu ditandai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, poin A tentang proklamasi kemerdekaan yaitu kita mempelajari tentang persiapan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dulu itu bagaimana toh? Persiapannya bagaimana? Nah, dulu itu ketika belum merdeka itu pada akhir tahun 1944 itu kekuatan militer Jepang mulai terdesak oleh kekuatan militer sekutu yang dikuasai oleh siapa? Pada saat itu dikuasainya Pulau Saipan oleh tentara sekutu yang membuat Perdana Menteri Tojo itu mengundurkan diri. Terus akhirnya digantikan oleh Perdana Menteri Koiso. Nah, itu pertama kali adanya persiapan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini. Terus kemudian apa? Dibuktikan dengan membentuk suatu badan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu sudah akhir tahun 1945 dan Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Nah, itu adanya dibentuk badan BPUPKI. Apa sih kepanjangan dari BPUPKI? Kalian harus tahu karena dulu kelas 8 Ustazah sudah pernah menyampaikan tentang BPUPKI, tentang PPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu tentang kepanjangan dari BPUPKI. Nah, ini kita akan mempelajari tentang BPUPKI. BPUPKI itu merupakan badan yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang pembentukan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia saja, namun apa? Namun juga untuk mempersiapkan dasar negara. Karena pada saat itu BPUPKI itu sidang itu sebanyak 2 kali pada tanggal 29 Mei 1945 dan 10 Juli 1945. Nah, ini sebanyak 2 kali sidang BPUPKI. Nah, pada sidang pertama itu membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Tokohnya pada saat sidang pertama itu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Itu sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Terus pada sidang kedua itu membahas rencana Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Itu yang sidang
kedua. Nah, pada sidang kedua ini, selain membahas rencana Undang-Undang Dasar, itu juga termasuk pembukaannya. Sehingga apa? Untuk keperluan itu, BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Karena pada sidang yang pertama tadi, itu tokohnya ada Insinyur Soekarno, ada Supomo, dan ada Muhammad Yamin. Nah, terus pada saat sidang kedua ini, ketika membahas rencana Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaannya, itu yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Itu sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Itu tentang BPUPKI. Terus yang kedua, kita akan membahas tentang PPKI. Setelah adanya BPUPKI, ada PPKI. Apa itu kepanjangan PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini setelah merdeka itu ada panitia persiapannya. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Setelah dibubarkan BPUPKI, nah terus adanya PPKI ini, Panitia Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Terus selanjutnya kita mempelajari tentang peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, ini adanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada saat itu, pada peristiwa Rengas Dengklok ini, ternyata apa? 3 tokoh yang ada di BPUPKI tadi, tokohnya BPUPKI Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Nah, itu ternyata ditunggu oleh para pemuda Indonesia. Siapa sih para pemudanya? Para pemuda Indonesia itu mengetahui bahwa Jepang telah kalah dan menyerah kepada sekutu lewat radio. Karena tahu itu Indonesia itu mengetahui bahwa Jepang itu kalah. Terus akhirnya apa? 3 tokoh itu berpulang. Nah, seperti itu. Itu peristiwa Rengas Dengklok. Terus yang selanjutnya itu tentang perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentang peristiwa Rengas Dengklok ini sebenarnya masih banyak banget materinya. Tentang Syahrir yang merasa kecewa, terus kemudian pergi ke Menteng Raya. Nah, seperti itu di buku kalian yang kalian pinjam itu sudah ada. Bisa kalian baca di situ tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ini Ustazah hanya mengambil intinya saja, diawali oleh peristiwa apa, tahun berapa, tanggal berapa, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penulisan teks proklamasi itu tidak langsung jadi, melainkan ada beberapa kata yang harus dirubah. Nah, seperti ini. Ini dulu teks proklamasi yang pertama kali dibuat, ditulis. Nah, itu tidak langsung jadi, tapi ada beberapa kata yang harus dirubah. Nah, dilihat di gambar tentang teks proklamasi. Nah, itu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai. Nah, itu kan ada yang dicoret. Nah, dilihat di buku kamu, itu ada yang dicoret. Itu kata apa? Nah, itu awalnya ada yang dicoret terus dibenarkan. Nah, seperti itu. Itu tentang perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak langsung sekali jadi, satu hari jadi, itu tidak. Tapi ada beberapa kata yang harus dirubah. Itu tentang perumusan teks proklamasi. Nah, itu kalian pahami tentang teks proklamasi. Kalau nanti ujian kalian muncul teks proklamasi.
Kalian simak awalnya teksnya bagaimana, terus selanjutnya diubah menjadi bagaimana. Nah itu, kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kami kemudian diubah menjadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah itu perkataan dari Ahmad Soebardjo. Awalnya seperti itu. Terus pada kalimat kedua yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat ini kemudian digabung dan disempurnakan sehingga menjadi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu yang sudah dibenarkan. Kalian harus bisa memahami dulu itu katanya bagaimana, terus diubah menjadi bagaimana. Itu kalian harus tahu. Nah, selain itu, teks proklamasi kalimatnya itu ketika penyusunan katanya sudah diganti, sudah selesai, ternyata apa? Ternyata itu masih menimbulkan masalah. Apa sih masalahnya? Yakni siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan. Insinyur Soekarno itu menyarankan agar semua orang yang hadir dalam penulisan naskah mau menandatangani teks proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, itu siapa saja yang hadir di dalam sini itu harus tanda tangan, seperti itu. Tapi apa? Usulan tersebut ternyata mendapat tantangan dari golongan muda. Nggak boleh, masa ya harus semua tanda tangan di situ, kan tidak. Terus akhirnya atas usul Soekarni yang golongan muda itu, penandatanganan teks proklamasi diserahkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Nah, itu asal usulnya Soekarni yang golongan muda itu akhirnya di tanda tangan itu tertuliskan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, itu tentang perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus selanjutnya tentang detik-detik pembacaan proklamasi. Nah, pada hari Jumat jam 10, tepatnya jam 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, depan rumah Insinyur Soekarno, teks proklamasi kemerdekaan akhirnya dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Makanya sampai saat ini ketika kita melaksanakan upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu ketika sudah tepat jam 10 itu ada bunyi detik-detik proklamasi. Nah, diawali dari ini. Ketika jam 10, nah itu Insinyur Soekarno itu membacakan teks proklamasi. Makanya sampai saat ini diperingati terus. Nah, ini gambarnya ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di depan rumahnya. Nah, peristiwa tentang detik-detik proklamasi itu menandai lahirnya bangsa atau negara baru yang berlandaskan pada kerakyatan dan disebut dengan negara Indonesia. Itu sudah digedok, sudah jelas Indonesia merdeka pada saat itu, tanggal 17 Agustus 1945. Terus akhirnya disebut dengan negara Indonesia. Nah, dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, tempat sekitar pembacaan teks proklamasi itu dijaga oleh pasukan dari barisan pelopor yang dipimpin oleh Dr. Muwardi. Nah, itu dulunya ketika ada pembacaan teks proklamasi, terus pengibaran bendera, dan sebagainya, ketika Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus itu
tidak hanya orang-orang tertentu, tapi juga di apa tadi? Diawasi. Nah, itu ada barisan pelopor yang menjaga sekitar situ. Karena takutnya apa? Kalau tidak ada yang menjaga, tidak ada pelopornya. Nah, nanti ada serangan dari luar lagi. Seperti itu. Makanya ketika ada pembacaan teks proklamasi terus mengibarkan bendera itu di sekitarnya rumah Insinyur Soekarno itu ada yang menjaga dari pasukan barisan pelopor. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan salah satu sarana untuk merealisasikan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, serta untuk ikut membentuk dunia baru yang damai dan abadi, bebas dari segala pengisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa lain. Itu merupakan proklamasi kemerdekaan. Dah cukup sampai sini dulu kita mengawali pelajaran semester 2 setelah PTS. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke bab yang masih sama tapi poinnya sudah berbeda. Kan awalnya tadi kita mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan. Nanti bab selanjutnya, poin selanjutnya kita akan mempelajari tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sini dulu. Kalian banyak-banyak belajar, jangan hanya menggunakan HP dengan kesenangan kamu sendiri, main sosmed dan sebagainya, tapi HP kalian itu gunakanlah dengan baik, gunakanlah dengan belajar, gunakanlah dengan sekolah lewat daring. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Apabila ustazah banyak salahnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.